pasca guncangan pandemi, peta perekonomian global telah berubah. 5 tahun terakhir, dunia diguncang pandemi seperti resesi global hingga krisis energi. Namun ada sebuah kisah ketangguhan dari Asia Timur yang kita patut suruti, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan muncul sebagai sebuah studi kasus yang sangat menarik, sebuah cerita tentang ketangguhan, transformasi, dan tantangan demografi yang tak terlupakan. Benar sekali Karissa, negeri ginseng ini tidak hanya berhasil pulih dari hantaman pandemi, tapi juga menjadi salah satu motor ekonomi Asia. Malam ini kami akan menelusuri perjalanannya, mulai dari kontraksi, kebangkitan, hingga tantangan yang mereka hadapi sekarang. Kami akan menyelami lebih dalam, menganalisisnya melalui lensa teori ekonomi historis, untuk memahami jenis pertumbuhan seperti apa yang terjadi, dan bagaimana pembangunan ekonomi mereka sesungguhnya berlangsung selama 5 tahun krusial ini. Tim kita telah menyiapkan laporan tentang komprehensif. Brandon reporter kami juga berada langsung di ibu kota Korea Selatan untuk memberikan konteks dan analisis langsung dari lapangan. Selamat menyimak. Tahun 2020 meninggalkan luka yang dalam. Seperti sebagian besar negara, ekonomi Korea Selatan mengalami kontraksi, menyusut hingga negatif 0,7%. Namun yang membedakan adalah kecepatan dan ketangguhan pemulihannya. Pada 2021, ekonominya melesat hingga 4,1%, salah satu yang tertinggi di antara negara maju. Pemulihan ini didorong oleh permintaan ekspor yang sangat kuat dan kebijakan fiskal pemerintah yang agresif dan tepat sasaran. Namun, fondasi dari pemulihan spektakuler ini telah dibangun puluhan tahun sebelumnya. Korea Selatan adalah contoh nyata dari penerapan teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini menekankan bahwa kemajuan teknologi dan inovasi bukanlah faktor eksternal, tetapi justru sengaja diciptakan dari dalam melalui investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, pendidikan, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2023, sektor semikonduktor saja menyumbang 20% dari total ekspor di Korea Selatan, dan negara ini menduduki peringkat kelima sebagai negara paling inovatif di dunia. Oke, terima kasih ya Valerin. Pemirsa, saya sedang berada di kawasan Kangsadet di pemerintah di Seoul, dan di belakang saya ini salah satu institusi yang menjadi otak di balik strategi ekonomi Korea Selatan pasca kontraksi 2020. Nah, langkah yang diambil oleh pemerintah di gedung-gedung seperti ini bukanlah langkah panik, tetapi juga melainkan eksekusi dari sebuah blueprint jangka panjang yang sudah ada. Mereka menggandakan komitmen pada teori pertumbuhan endogen, stimulus fiskal besar-besaran tidak hanya untuk konsumsi tetapi secara khusus dialokasikan untuk mendorong investasi swasta, khususnya di R&D, khususnya untuk semikonduktor, baterai, kendaraan listrik, dan lain-lain. Jadi pemulihan cepat mereka bukanlah keajaiban, melainkan buah dari kebijakan yang visioner, di mana pemerintah itu aktif menciptakan namanya knowledge economy dan tidak membiarkan pertumbuhan hanya ditentukan oleh faktor seperti itu saja. Kembali ke studio. Terima kasih Brandon untuk analisis dari pusat kebijakan. Namun, seperti yang kita ketahui dalam ilmu ekonomi, pertumbuhan ekonomi atau economic growth dan pembangunan ekonomi yaitu economic development adalah dua hal yang berbeda. Lantas, bagaimana dengan kesejahteraan rakyat Korea Selatan? Dalam hal pembangunan ekonomi, indikatornya sangat jelas. Indeks pembangunan manusia atau IPM mereka sangat tinggi, yakni 0,929. Angka ini bukan hanya tentang pendapatan, tetapi mencerminkan harapan hidup dan tingkat pendidikan yang outstanding. Selain itu, tingkat pengangguran yang sangat rendah, 2,9%, menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berhasil menciptakan lapangan kerja yang nyata bagi masyarakat. Ya, terima kasih Clarissa. Benar sekali. Dan kunci dari peluang manusia dan rendahnya pengangguran ini dapat dilihat di tempat-tempat seperti pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi semacam KIST atau bisa dibilang KAIST di Korea. Pembangunan ekonomi Korea Selatan juga sangat selaras dengan model transformasi struktural yang bernama Arthur Lewis. Pemerintah secara masif berinvestasi pada pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi di sains teknologi dan juga sains dan juga teknologi. Mereka juga mentransformasi tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, lulusan dari sini langsung diserap oleh raksasa industri. Contohnya yang terkenal aja di Korea yaitu contohnya Samsung, Hyundai, LG, dan banyak lain lah. Terus mereka bahkan mengalami shortage atau kekurangan tenaga kerja yang terampil. Terus juga inilah yang disebut
pertumbuhan yang berkualitas. Jadi di mana ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga bertransformasi, menciptakan full employment di sektor-sektor bernilai tambah tinggi, dan juga banyaknya lapangan pekerjaan menjadi terbuka. Oke, kembali ke studio. Namun, di balik semua kesuksesan dan kemajuan teknologi yang gemilang, tersimpan dua tantangan besar yang mengintai masa depan ekonomi negeri ginseng ini. Tantangan pertama adalah penuaan populasi yang tercepat di dunia. Sekitar 18,4% penduduknya berusia di atas 65 tahun ini, mengancam jumlah tenaga kerja produktif dan membebani sistem pensiun serta kesehatan nasional. Tantangan kedua adalah kesenjangan ekonomi dengan koefisien Gini sebesar 0,33 yang menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara sepenuhnya merata. Dan untuk menjawab tantangan demografi dan kesenjangan ini, Korea Selatan tidak tinggal diam, tapi strategi jangka panjang mereka adalah namanya Green New Deal, sebuah paket investasi raksasa senilai 61 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun 2020 hingga 2025. Ini lebih dari sekedar proyek lingkungan, ini adalah sebuah strategi ekonomi yang cerdas dengan memberi investasi dan infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan juga namanya kota pintar. Mereka berencana untuk menciptakan ribuan green jobs baru, lapangan kerja yang berkelanjutan dan cocok untuk tenaga kerja muda dan juga yang terampil. Sekaligus mengkompensasi menyusutnya tenaga kerja di sektor manufaktur tradisional. Terus juga ini adalah upaya nyata menerapkan teori pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan hari ini, tetapi juga memastikan keadilan dan kelayakan hidup untuk generasi mendatang. Narasi ekonomi Korea Selatan adalah perpaduan antara keajaiban, teknologi, dan ujian demografi yang harus mereka hadapi di masa depan. Ini laporan Brandon dari Seoul. Kembali ke studio. Laporan sangat jelas dan mendalam dari Brandon di Seoul. Terima kasih Brandon untuk analisisnya. Ya, itulah tadi laporan khusus kami mengenai 5 tahun perjalanan ekonomi Korea Selatan pasca pandemi. Sebuah kisah yang mengajarkan pada kita tentang pentingnya investasi dan inovasi dalam sumber daya manusia, sekaligus meningkatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi haruslah inklusif dan berkelanjutan. Sebuah kisah inspiratif tentunya, sekaligus peringatan. Korea bisa jadi model, tapi juga menjadi cermin bagi negara-negara lain yang ingin mempertumbuhkan ekonomi mereka. Sampai jumpa dalam liputan khusus kami selanjutnya. Dari kami, Karisa Dan Valerin, selamat malam dan salam informasi.